Oke, Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan Visiting Profesor pada pagi hari ini, berhubung semua sudah ada di Zoom meeting, ada Prof, ada Pak Dekan dan juga Ibu Moderator. Kita akan mulai Visiting Profesor pada pagi hari ini, namun sebelum itu, saya sampaikan kepada seluruh peserta Visiting Profesor pada pagi hari ini, agar tidak menyalakan mikrofonnya selama sesi berlangsung, kecuali sudah dipersilakan oleh moderator maupun MC ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Untuk kegiatan Visiting Profesor akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya, yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, yang kami hormati seluruh dosen lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kami hormati pemateri kita Bapak Profesor Dr. Mundastri Qorib Sudaryo MSc DSC, yang kami hormati panitia Visiting Profesor dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat kerja, tantangan kesehatan global dan strategi pencegahan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian, memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Haryadin Depu, SMMKes. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafihi nikmahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhir. Rahmat dan kurniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Visiting Profesor Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim,
bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kecerdasan dan kearifan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana pada pagi hari ini. wa Baik, untuk agenda selanjutnya yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Mandala Waluya. Kepada panitia yang bertugas saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan sekaligus membuka kegiatan visiting profesor kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andi Asri SKM MKes, kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan pada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber kita dalam kegiatan visiting MSDSC, kalau tidak salah kebetulan beliau juga adalah dekan ya, atau mantan dekan di Universitas Indonesia. Yang saya hormati Kaprodi S2 Kesehatan Masyarakat Dr. Fitri Mila SKMKes. Yang saya hormati Sekretaris Prodi, para dosen, mahasiswa yang berbahagia. Kita patut bersyukur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih bisa diberikan kesempatan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting ya, karena ini bagaimana kita sharing keilmuan, apalagi dari Prof ya, yang juga peneliti. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof karena di tengah kesibukan beliau masih sempat menghadiri undangan kami meskipun dalam bentuk daring ya. Selamat datang Prof, semoga bisa ke Sulawesi Tenggara ya, tidak dalam bentuk daring tapi nanti secara fisik ya. Terima kasih Pak Dekan. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Kami sampaikan, kami informasikan kepada Prof bahwa Sulawesi Tenggara ini pesat ya perkembangannya dalam hal industri tambang. Yang dulunya tambang ini hanya satu kabupaten ya, yaitu di Pomala ya. Nah, itu adalah milik negara. Tapi sekarang sudah menjamur ya, dan banyak perusahaan-perusahaan Cina ya di Sulawesi Tenggara ini di hampir semua kabupaten. Nah, itu juga termasuk karyawan dari Cina tentu saja. Selain karyawan dari Cina juga domestik dari seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu akan semakin meningkatkan mobilitas penduduk ya, baik warga negara asing ya, terutama dari Cina maupun domestik ya. Nah, selain industri tambang itu, Bro, di Sulawesi Tenggara ini juga semakin berkembang industri sawit. Jadi tidak saja dikelola oleh petani, tetapi oleh perusahaan-perusahaan besar ya, sudah menggurita ya di Sulawesi Tenggara ini. Nah, saya kira itulah mengapa kasus-kasus penyakit ya itu semakin mengalami peningkatan ya, terutama saya kira saat ini di Sulawesi Tenggara kita kaget dengan meningkatnya kembali ya kasus HIV/AIDS. Nah, tidak lagi pada kelompok-kelompok berisiko, ya, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang selama ini aman-aman saja, ya. Nah, karena mungkin ya perlu kita melakukan penguatan ya pada pintu masuk pelabuhan dan sebagainya, tetapi ya itu tidak menjadi jaminan untuk menekan laju peningkatan penyakit.
karena kita bukan masa pandemi yang harus ditekan dengan sebuah kebijakan ekstrim. Ya, tentu yang perlu dilakukan saat ini adalah edukasi, memberikan pemahaman ya, kepada masyarakat, terutama eh, orang-orang di lingkungan kerja. Nah, karena itu kami meminta kepada Bapak Prof untuk memberikan arahan ya dan nasihat-nasihat keilmuan kepada kami semua agar masyarakat ini tidak mengalami ledakan kasus HIV/AIDS di masa depan. Saya tentu tidak akan berlama-lama. Selamat datang, Prof. Langsung saja saya membuka kegiatan visiting profesor ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami membuka kegiatan ini secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Dr. Andi Asri, SKM MKes, atas sambutan dan telah membuka kegiatan visiting profesor pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk ke acara inti dalam kegiatan visiting profesor kali ini, yakni penyampaian materi serta diskusi dan tanya jawab dan kita akan dipandu oleh moderator kita yang cantik. Kepada Ibu Dr. Rahmawati SKM MKes, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu MC, Bu Koma Ayi, SKM MKM ya. Baru awal ini sudah melontarkan bahasa ya dengan memuji moderatornya. Baik, terima kasih. Izin menyapa Bapak Ibu peserta visiting profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Andi Asri SKM MKes, yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Fitri Rahmila Fatmi STM MKes, yang kami hormati Bapak Ibu dosen lingkup Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, dan yang terhormat narasumber hari ini pada kegiatan visiting profesor, Bapak Profesor Dr. Mondastri Qoarif Sudaryo MS DSC, mengucapkan selamat bersapa kembali di Zoom untuk visiting profesor. Tadi disampaikan bahwa walaupun tidak bertemu secara offline, tapi alhamdulillah Prof berkesempatan untuk menjadi narasumber pada kegiatan via Zoom ini. Kemudian yang kami hormati panitia kegiatan visiting profesor dan para peserta kegiatan visiting profesor yang merupakan mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kesempatannya kita dapat hadir bersama dalam forum ilmiah yang dengan tema HIV/AIDS di lingkungan kerja, tantangan kesehatan global dan strategi pencegahan berkelanjutan. Tema yang diangkat merupakan isu mutakhir, yang mana bahwa HIV/AIDS hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di tingkat global maupun nasional, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Perkembangan kasus HIV menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian multidisiplin dan pendekatan Dekan sudah menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah wilayah sektor pertambangan, di mana kita ketahui beberapa daerah di
kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini adalah wilayah pertambangan dan sesuai juga dengan visi dan misi dari Universitas Mandala Waluya, salah satunya adalah sektor pertambangan. Selain itu, untuk Sulawesi Tenggara juga merupakan wilayah industri, kemudian pengolahan perdagangan jasa pelabuhan, serta tingginya mobilitas tenaga kerja, sehingga memiliki dinamika sosial yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian HIV/AIDS ini. Mobilitas penduduk usia produktif, kemudian adanya akses informasi, dan serta masih ditemukannya stigma terhadap orang dengan HIV menjadi tantangan yang perlu direspon melalui pendekatan promotif, preventif, dan kebijakan yang berkelanjutan. Tema yang diangkat oleh panitia hari ini merupakan selain ya relevan dalam praktek kesehatan masyarakat dan pengembangan kebijakan, tema juga ini adalah memiliki nilai akademik khususnya bagi peserta dalam mahasiswa program studi Magister Kesehatan Masyarakat yang mungkin sedang menyusun atau tesis topiknya ke arah HIV/AIDS. Dan HIV/AIDS ini merupakan lingkungan kerja juga membuka peluang kajian dari berbagai perspektif seperti dari epidemiologi, kemudian determinan sosial kesehatan dan perilaku kesehatan serta promosi kesehatan. Jadi harapan bahwa dari kegiatan visiting profesor hari ini, diskusi hari ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan masalah penelitian, kemudian menyusun kerangka konseptual, menentukan variabel serta dapat memberikan mengembangkan rekomendasi berbasis bukti dalam karya ilmiah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami mempersilahkan kepada pemateri, izin kami membacakan CV dari beliau. Baik, personal identity, nama Profesor Dr. Mondestri Qorib Sudaryo MS DSC. Untuk status fungsional saat ini adalah guru besar di bidang epidemiologi. Tempat dan tanggal lahir Bandung tanggal 19 September tahun 1962. Untuk institusi adalah Departemen of Epidemiology Faculty of Public Health Universitas Indonesia. Untuk formal education, Doctor of Science in Epidemiology Erasmus University Medical School dan Netherlands tahun 2000. Untuk S2 adalah di Master of Science in Epidemiology University of California at Los Angeles tahun 1994 dan untuk dokter di Medical Doctor Universitas Indonesia at Jakarta Indonesia tahun 1987. Ini untuk S1. Dari riwayat CV beliau untuk riwayat pekerjaan adalah tahun 1994 sampai tahun 1988 adalah Secretary of Department of Epidemiology Faculty of Public Health Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 merupakan Dean of Faculty of Public Health Universitas Indonesia, dan Januari 2026 sampai sekarang adalah dari selama 10 tahun terakhir memiliki artikel publikasi sebanyak 77 artikel, dan dalam artikel beliau adalah ada beberapa fokus yang bidang HIV sesuai dengan tema hari ini. Untuk hak cipta dari Desember 2018 sampai tahun 2025, yakni sekitar 7 hak cipta, dan hak cipta tersebut juga salah satunya adalah ada yang fokus di bidang HIV. Dan untuk professional organization atau di sini adalah ada 4, yang salah satunya adalah sebagai member of expert panel HIV/AIDS Ministry of Health. Jadi untuk
materi hari ini merupakan kita akan oleh pemateri yang memang pakar di bidang HIV/AIDS. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu demikian profil singkat dari beliau. Tanpa berpanjang waktu, kepada Bapak Profesor Dr. Mondastri Qorif Sudaryo MS DSC dengan hormat kami persilahkan, dan dari panitia memberikan waktu untuk materi sekitar 90 menit. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah, Bapak Ibu sejawat, dosen, dan pimpinan di Universitas Mandala Waluya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Juga kepada yang kami cintai teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita kesempatan dan nikmat bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun jauh ya secara online, tapi ini satu hal atau satu momen yang sangat berharga bagi saya pribadi. Saya merasa tersanjung serta terhormat telah mendapatkan kepercayaan dari Bapak Dekan, Bapak Dr. Andi Asri. Salam kenal Bapak, mungkin nanti kita bisa jumpa langsung di dalam satu kesempatan. Juga terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas Mandala Waluya, khususnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya, yang di sini sudah hadir dan mengundang saya juga, Ibu Dr. Fitri Rahmila, yang kita berkontak lewat WhatsApp ya Bu ya. Ibu Dr. Rahmawati selaku moderator pada pagi hari ini, dan tak lupa juga tadi ada Mbak Komang Ayi yang akan menjadi MC ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, ini waktu yang diberikan kepada saya cukup panjang ya, 90 menit ya. Ya, spesial sekali ini, alhamdulillah. Jadi saya tidak terburu-buru, saya bisa santai, tapi mungkin saya usahakan lebih cepat dari itu ya, supaya ada ruang untuk berdiskusi. Saya usahakan tidak selama itu. Nanti kalau terlalu lama ngantuk ya. Bapak, Ibu, dan terutama teman-teman mahasiswa ngantuk, yang bicara pun ngantuk juga. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, izin sekali lagi ya kami sampaikan rasa terima kasih khususnya kepada Bapak Dekan ya, pimpinan. Iya Bu, mandiri Bu, orang kaya Bu, bayar terus tiap bulan Bu. Yang telah memfasilitasi acara ini. Semoga kita bisa selanjutnya kita menindaklanjuti dan memperkuat kerjasama ini, insya Allah. Baik, izin saya share screen ya untuk materi saya. Biar saya saja yang share screen dari sini, mungkin biar lebih mudah buat saya mengatur slide-nya. Dan saya juga izin mungkin selama paparan saya off cam karena kadang tidak stabil ini wifi di tempat kami. Saya share sebentar. Apakah sudah tampak ya? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya beri judul acara kita pada pagi hari ini, dampak pandemi HIV di dunia kerja. Sebenarnya saya tidak terlalu familiar dengan situasi Sulawesi Tenggara ya. Walaupun dulu kami pernah membuat semacam analisis tentang dampak penyebaran dari pandemi HIV ini di dunia kerja dengan dukungan dari ILO. Ya udah lama sekali sebelum COVID ya, waktu itu kami membuat analisis bersama Pak Adi Sasongko ya, senior kami buat analisis tersebut, tapi itu sudah lama sekali, itu juga mungkin terlalu global ya, seluruh Indonesia. Jadi kami tidak secara spesifik mengenal ya Sulawesi Tenggara. Tapi kami juga pernah bekerja sama dengan PT Vale, perusahaan nikel terbesar ya di
Sulawesi Selatan ya mungkin. Dan kami pernah yang mendukung sebagai konsultan dalam riset kami selama 2 tahun di PT Vali, tapi terkait COVID waktu itu. Tapi kami dapat merasakan seperti apa dunia kerja sehingga bisa membayangkan bahwa potensi masalah HIV itu juga besar ya. Bukan hanya COVID kemarin, tapi juga pandemi HIV ini pandemi masih berjalan. COVID berlangsung selama 3 tahun, hampir 3 tahun ya. Dan sekarang tidak menjadi satu masalah yang serius. Walaupun sekarang muncul triple demic ya. Tapi HIV ini, walaupun di dunia trennya menurun, kita akan lihat secara pelan-pelan, namun dia masih menjadi ancaman yang serius ya, ancaman yang penting. Kita akan lihat angka-angkanya, mungkin saya akan memberikan dulu pendahuluan statistik di global dan statistik nasional, dan sedikit mungkin menyinggung data yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita lihat bagaimana perkembangan HIV yang sudah terjadi ya selama ini ya, sejak kalau di dunia sejak tahun berapa? Tahun 80 ya, tahun 60 sampai tahun ini. Jadi ini profil terbaru, baru sampai tahun 2024 ya, tentang perkembangan pandemi ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dari tahun 2010 sampai 2024, sekitar berapa 15 tahun ya, atau 16 tahun, insiden (0,2), jadi trennya menurun. Sedangkan prevalensinya masih bertahan ya, artinya steady, tidak ada kenaikan yang dramatis. Itu di dunia secara keseluruhan. Tapi tidak berarti di Indonesia itu akan aman ya, jadi mungkin perlu diperhatikan juga. Kalau estimasi kasus orang-orang yang hidup dengan HIV atau ODIF, kita lihat saja yang dewasa saja ya. Dewasa itu sekarang ada sekitar 3.200.000 orang. Estimasi ya. Jadi ini UNAIDS mengeluarkan estimasi, bukan angka pasti. Dengan beberapa metode-metode bisa mengeluarkan estimasi untuk, untuk tadi yang 3.200.000 itu adalah untuk remaja ya. Tapi untuk semua usia 41 juta. Semua usia 41 juta. Kalau kita Izin Prof, ya. slide-nya tidak berganti, slide-nya. Oh, iya maaf. Oh, problem ya, sebentar ya. Tidak bergeser ya. Kalau Iya. sekarang berganti. Boleh, sudah Prof. Oh, kelihatannya kalau saya full screen begini, nggak berganti ya? Iya Prof, sepertinya jangan di full screen. Ya, kelihatannya kalau full screen tidak Iya. jalan. Baik ini saja kalau gitu. Cuman ini kadang-kadang suka ada masalah juga. Ya, saya kecilkan saja ini. Oke, nah baik kalau begitu ini kelihatan ya. Baik. Kelihatan Prof. Baik. Saya coba sekali lagi full screen karena ini kadang-kadang suka. Saya coba sekali lagi full screen-nya coba ya. Apakah berganti? Tidak berganti Prof. Tidak berganti. Oh, oke. Ya. Berarti tidak bisa. Oke, kembali. Nah, kita lihat di sini saya sambung lagi bahwa untuk ODIF ya, estimasi ODIF itu di 41 juta ya. Kita lihat memang ada peningkatan dari estimasi 32 juta, 36 sampai 40 juta. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama bahwa insiden masih belum turun terlalu banyak sehingga prevalensi masih ya, ini perkiraan. Tapi kalau kita lihat orang dewasanya yang merupakan angkatan kerja, itu untuk laki-laki di atas 15 tahun itu ya sekitar laki-laki saja 18 juta. Ya, oke.
Kita lihat di sini bahwa uh, di sebelah kiri ada yang disebut sebagai uh, fast track ya. Fast track mungkin Bapak Ibu dosen dan sebagian teman-teman mahasiswa sudah pernah dengar ya fast track atau jalur cepat. Itu upaya suatu skema global, satu framework global di seluruh dunia untuk bersepakat menurunkan atau menahan pandemi ini sehingga bisa turun dan dapat diakhiri dengan pendekatan jalur cepat atau pendekatan fast track, yaitu berupaya untuk mencapai tiga kondisi yang masing-masingnya harus mencapai target 95%. Pertama adalah orang-orang yang terinfeksi, tapi dia harus tahu status infeksinya. Nah, itu harus mencapai 90% dari mereka yang terinfeksi. 90%-nya dapat diketahui status infeksinya. Hashtag yang kedua, dari mereka-mereka yang sudah terinfeksi, harus mendapatkan pengobatan juga 90% dari mereka. Hashtag yang ketiga, di antara mereka-mereka yang mendapat pengobatan, haruslah dapat ditekan serendah-rendahnya viral load-nya juga 95%, sehingga tidak menularkan pada yang lain. Nah, hashtag ini menjadi semacam target global yang mesti dicapai oleh seluruh negara. Tapi memang kita lihat bahwa ternyata jumlahnya juga masih banyak ya, masih banyak masih banyak di sini misalnya sampai yang dapat ditekan pun jumlahnya mencapai 30 miliar ya. Jadi juga masih banyak. Nah, ini tadi saya tunjukkan bahwa apa namanya grafiknya sebelah kanan bahwa yang warnanya biru ini ya angka kematian akibat terkait dengan AIDS ya adalah apa saja yang terkait dengan AIDS dan sebagai kematian itu ditunjukkan di sini dalam graf trennya menurun ya. Sejalan juga dengan adanya penurunan dari jumlah kasus insiden. Oke. Bagaimana dengan prevalensi? Nah, ini satu data juga dari Singapura pada tahun 2020. Mungkin datanya mungkin tidak terlalu berbeda dengan sekarang. Saya rasa 6 tahun ini, saya rasa kalau prevalensi itu praktis tidak akan banyak berubah ya dalam 6 tahun. Jadi studi